Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kalani. Pada kali ini kita akan belajar tentang modus, di mana modus ini ada data tunggal dan data kelompok. Oke, sebelum ke materi intinya, kita harus tahu dulu nih, modus itu apa sih? Nah, data tunggal. Jadi pengertian modus adalah nilai data yang paling sering muncul, atau dengan kata lain, data yang frekuensinya paling besar. Jadi kalau misalkan di soal terdapat beberapa data, penyajian data. Nah, kalau ditanyakan modus, maka jawabannya adalah kalian cukup melihat datanya yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Itu misalkan nilainya berapa. Nah, untuk lebih paham lagi, ini contoh soalnya ya. Tentukan modus dari data berikut. Nah, ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang A itu ada 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau yang ditanyakan modus dari data berikut, kita lihat berdasarkan definisinya. Apa? Kalau berdasarkan definisi, itu nilai data yang paling sering muncul. Maka cara jawabnya nilai yang sering muncul adalah berapa? 3 kan? Nah, berarti 3 nih sebanyak berapa kali? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4. Nah, karena nilai 3 munculnya sebanyak 4 kali, maka modus dari data soal yang di A adalah sama dengan 3. Kemudian yang B, kita juga cari berdasarkan definisi juga, nilai yang sering muncul adalah berapa nih? 5, ya kan? 5, 6, dan 8. Munculnya berapa kali? Sebanyak 3 kali. Maka modusnya yaitu 5, 6, 8. Kemudian yang terakhir, karena semua nilai munculnya seimbang, ya kan nih, 6, 8, dan 9 nilainya kan semuanya sama nih, munculnya sebanyak 2 kali. Maka data tersebut tidak memiliki modus, atau modusnya sama dengan tidak ada. Karena dari data yang C, ini adalah munculnya sebanyak sama. Jadi artinya dari data tersebut tidak memiliki nilai modus. Jadi dari contoh soal di sini, nilai modus itu tidak hanya satu. Kan kalau contoh nomor A itu modusnya nilainya 1 ya kan 3. Modus itu sama dengan 3. Nah yang B modusnya adalah 5, 6, dan 8. Nah, bahkan tidak ada modus sama sekali. Jadi disesuaikan dengan contoh soalnya. Begitu. Ini untuk data tunggal. Insya Allah kalau data tunggal masih mudah, jadi dari data yang kalian lihat berupa penyajian data, nanti penyajian datanya bisa berupa tabel juga, jadi kalian cukup melihat frekuensi atau paling banyak. Modus itu yang perlu digarisbawahi adalah yang paling banyak muncul. Nah, selanjutnya yaitu data kelompok. Data kelompok modus. Nah, kalau data kelompok itu memiliki rumusnya tersendiri. Nah, ini MO atau modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali C. Nah, dari sini maksudnya apa nih? MO itu kan tadi modus. Nah, ini kita perlu tahu juga. Ini kan singkatan-singkatan ya? Atau ya suatu simbol-simbol. Nah, keterangannya apa aja nih? Nah, TB itu tepi bawah kelas modus. Jadi untuk menentukan kelas di data kelompok atau di tabel yang disajikan, itu kita perlu yang pertama, yaitu menentukan kelas, di mana kelasnya kita lihat frekuensi terbesar. Nah, setelah kita menentukan frekuensi yang terbesar, barulah kita bisa menentukan tepi bawah kelas modus tersebut. Begitu. Nah, setelah itu D1 nih, ada D1 dan D2. D1 itu apa? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Ya, kalau D1 itu kelas sebelumnya, selisih dari kelas sebelumnya. Dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya.
Jadi perbedaannya itu. Nah, kalau C itu yaitu panjang kelas. Panjang kelas bagaimana? Nah, untuk memahami penggunaan dari rumus di sini, kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, ini contoh soal, tentukan modus dari tabel di bawah ini adalah, nah dari tabel di sini biasanya penyajiannya itu cukup nilai dan frekuensi, tapi ini Ibu udah memunculkan frekuensi kumulatif untuk memudahkan aja sih sebenarnya. Atau mau tidak perlu ditampilkan juga nggak apa-apa. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan modus dari tabel di bawah ini? Pertama kali kita butuh apa nih? Kita menentukan frekuensi terbesar dari kelas mana. Nah, kalau kita lihat frekuensinya yang paling terbesar adalah 14. Maka kelasnya yang mana? 45 sampai 49. Nah, ini disebut kelas modus. Kelas modus, ingat ya. Jadi kelas modusnya itu 45 sampai 49, di mana frekuensinya yang paling terbesar adalah 14. Nah, langsung kita substitusi atau kita munculkan rumus dari modus. Modus sama dengan TB atau tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nah, untuk menentukan tepi bawah, kan tadi kita udah menemukan kelas modus. Bagaimana untuk menentukan tepi bawah? Nah, ini kan range-nya kelasnya itu dari 45 sampai 49. Yang disebut sebagai tepi bawah adalah ini nih, 45 dikurangi 0,5. Nah, itu disebutnya tepi bawah. Jadi yang sering digunakan biasanya itu tepi bawah. Maka untuk menentukan tepi bawah kita lihat dari kelasnya terus dikurangi 0,5 gitu. Nah, tepi bawahnya adalah 44,5. Dapat dari mana tadi ya? 45 dikurangi 0,5. Jadi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan rumus dari modus ini yaitu pertama TB atau tepi bawah, terus yang kedua yaitu D1. D1 tadi apa pengertiannya? Selisih dari frekuensi kelas modus ke frekuensi sebelum kelas modus. Berarti sebelumnya yang mana? Yang atasnya kan? Ya udah, berarti D1-nya yaitu 14 dikurangi 9. Ya kan? Berapa? Sama dengan 5. Kemudian kita tentukan lagi, kita membutuhkan apa nih? D2. D2 bagaimana? Cara penentuannya, D2 itu berarti selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas setelah modus. Berarti 14 dengan 10 kan, berarti 14 dikurangi 10 berapa? 4. Nah, setelah itu C ya. C-nya itu bagaimana cara menghitungnya? Ini nih, 45 sampai 49. Itu kalian hitung menggunakan jari atau bisa juga biar memudahkan. Jadi 45, 46, 47, 48, 49. Nah, itu sebanyak 5. Itu maksudnya panjang kelas. Begitu. Nah, setelah sudah menentukan tepi bawah, D1, D2, dan C, lalu langsung kita substitusikan ke rumusnya. TB-nya tadi kita dapat 44,5, ditambah dalam kurung, D1-nya kita mendapatkan 5 per 5 ditambah 4 dikali 5. Maka hasilnya 44,5 ditambah 5 kali 5 ini kan langsung jadi hasilnya 25, 5 tambah 4 hasilnya 9. Maka setelah kita jumlah hasilnya yaitu 47,27. Jadi dari modus tabel di bawah ini adalah 47,7. Jadi untuk menentukan modus dari data kelompok seperti ini. Jika ingin ada yang ditanyakan terkait ada yang belum dipahami, boleh WA ke grup atau PC ke kakak. Sekian untuk pembelajaran kita tentang modus data tunggal dan data kelompok. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.